Assalamualaikum sahabat bicara, bertemu dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini edisi Ramadan. Sahabat bicara, masih di bulan Ramadan ini, semoga sahabat bicara masih konsisten menjaga puasa dan ibadah-ibadah lainnya tentunya. Sambil mengisi ibadah dan memaknai Ramadan kali ini, Vira di podcast Sabi sudah bersama Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Selamat datang, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Bib main-main di Sama-sama. podcast Sabi ya Bib Iya, ya. iya. Apa kabar Vira, sehat? Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah. Untuk kembali Vira, perkenalkan lagi kali ya Bib ya. Boleh, Mungkin boleh. sahabat bicara ada yang skip tahun kemarin bahwa Habib ini sudah ngobrol-ngobrol di sini sejak tahun kemarin gitu ya Bib ya. Sudah. Spesial edisi Ramadan, pokoknya kita ngobrol seru-seru sama Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Dan Habib ini juga diketahui aktif syiar di media sosial ya Bib ya. Betul. Dan juga sahabat bicara perlu diketahui bahwa Habib Ahmad ini sudah melanglang buana di TV nasional, dan mungkin juga sahabat bicara sudah gak asing lagi dengan Habib Ahmad ini. Dan salah satu di postingan Habib nih Bib di sosial media, Iya. Vira juga salah satu followers ya Bib. Oh gitu, nggak cerita-cerita. Masya ada Allah. ada konten Habib di mana video terbarunya Habib mengenai akhlak yang baik. Di sana ada cuplikan cuplikan kalimat dari potongan kalimat dari Habib Gimana tuh? yang isinya, di dalam timbangan seorang manusia dipandang mahsyar, yang paling memberatkan adalah amal baiknya, yaitu husnul hulul gitu ya Husnul Bib. khuluq, ya. Husnul huluk, akhlak yang baik gitu ya Bib Betul ya. sekali. Bicara tentang akhlak dan juga pasti anak muda, ini masih satu tema hari ini, yaitu mengenai pemuda keren dan beriman di hadapan Allah Bib. Gimana sih Bib pemuda tuh menurut Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum itu bahwasanya Allah menciptakan makhluk manusia. Awalnya itu masa lemah. Di masa bayi itu kan masa lemah. Anak bayi itu kan gak bisa apa-apa kecuali dibantu. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu setelah masa lemah itu Allah pun memberikan masa kuat. Dan setelah masa kuat itu kembali ke masa lemah lagi. Jadi anak muda itu adalah masa produktif. Sangat disayangkan kalau umur di masa muda itu tidak dipergunakan dengan baik. Padahal Allah udah bilang lemah, kuat, lemah. Loh, terus kok di masa kuat ini nggak produktif, kan sayang. Jadi pemuda jangan sampai menyesal. Orang Arab mengatakan laita syababu ya'udu yauman. Aduhai seandainya masa muda itu bisa kembali lagi. Jadi sayang, dan masa muda nggak akan bisa balik. Sebelum kita kehilangan masa muda, manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Jadilah masa muda yang punya himmah, punya semangat yang tinggi untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya positif, agar bisa ikut ada di tengah-tengah kaum muslimin, bangsa Indonesia secara umum, untuk menyebarkan hal-hal positif, hal-hal yang baik. Untuk menyebarkan hal-hal positif dan yang baik gitu ya Beb ya. Episode sebelumnya ya di podcast Sabi ini sudah ngobrol sama Qoriah Beb. Dia mahasiswa gitu. Dan juga di sana beliau sharing-sharing mengenai pembagian ketika kerja juga disempetin tadarus gitu Beb. Wah, jadi itulah istimewa. Dan juga berarti kan harus tetap produktif dan juga di jalan Allah gitu ya Beb ya. Pasti dong. Ini pemuda-pemuda sahabat bicara pasti juga banyak yang udah kerja tentunya. Bagaimana tuh Bib membagi waktu antara untuk tetap di jalan Allah, ibadah di bulan Ramadan ini, tapi juga tetap bekerja gitu Bib di sela-sela waktunya tuh Bib. Oke. Jadi bulan puasa itu bukan alasan seorang jadi tidak produktif. Kadang orang gitu, aduh lemas nih, aduh capek nih, puasa soalnya. Justru sebaliknya. Bulan puasa adalah momen untuk kita, sampai ada dulu satu tokoh Sufi bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau kalau bulan puasa itu minta supaya kalau bisa harinya jangan cuma 24 jam. Tambahin lagi. Kurang untuk ibadah, kurang untuk berbuat kebaikan, kurang untuk menyebarkan hal positif. Rasanya kurang. Dengan banyaknya amalan yang dianjurkan oleh Nabi selama bulan puasa,
kayaknya 24 jam selama sehari itu kurang. Jadi kalau kita malah begitu, sebagian anak muda banyak waktunya yang kosong, kan sangat disayangkan. Bahkan kalau kita mau tarik lebih mundur lagi, ada anak-anak muda yang kalau mau bulan puasa kayaknya kok berat gitu. Ya puasa lagi, ya bulan Ramadan udah datang lagi. Padahal justru salah. Makanya Nabi bilang kalau seandainya kalian tahu apa yang ada di bulan puasa, kalian akan berharap bahwasanya sepanjang tahun kalau bisa Ramadan semua. Dari besarnya karunia, anugerah yang dipersiapkan oleh Allah, ini bulan-bulan di mana kita diundang jadi tamu-tamunya Allah. Kita diminta untuk mencicipi jamuan dan hidangan dari Allah, maka kita harus sambut dengan sukacita. Kita yang selama 11 bulan ini mungkin jarang sekali baca Al-Quran, ya, jarang sekali menghatamkan Al-Quran. Di bulan puasa ini ganjaran membaca Al-Quran dilipat gandakan. Masya Allah. Bahkan untuk hari bulan-bulan biasanya, jangankan untuk membaca, Bib, untuk menyentuhnya aja kayaknya sangat jauh gitu. Itu dia. Ada yang, mohon maaf, saya pernah ketemu orang, saya bilang pas bulan puasa, ini udah awal Ramadan, kapan terakhir baca Al-Quran? Tahun lalu, Bib, katanya begitu. Astagfirullah. Padahal kan Al-Quran itu kan mukjizatnya Nabi yang ada di tengah-tengah kita, yang merupakan tali Allah agar kita berpegang teguh dengan tali tersebut. Bagaimana kita mau berpegang teguh kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya? Tentu hal itu diawali dengan cara membaca, kemudian mempelajari agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, diamalkan. Maka dari itu sangat positif tadi saya dengar Qari'ah itu di sela-sela dia bekerja, kalau ada waktu dia isi dengan tadarus, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran. Bahkan Nabi sampai mengatakan begini, siapa yang di antara kalian nanti baca satu ayat aja di bulan puasa, itu sama seperti pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran di bulan selain bulan puasa. Masya Allah. Kita baca misalnya nih Yasin, kan satu ayat tuh, Ya, Bib. itu pahalanya sama kayak kita menghatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan. Teman saya kasih tahu begini, akhirnya baca satu hari satu ayat. Ya, Bib. Bangun-bangun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kok baca Quran cepat banget? Udah 3 kali khatam dah, cukup deh. Takutnya kalau kebanyakan ntar jadi sombong. Wah, bukan begitu, justru kesempatan. Kapan lagi kita baca satu ayat pahalanya itu menghatamkan Al-Quran, bener nggak? Betul, Bib. Di luar bulan puasa belum jadi boleh jadi selama 1 bulan mungkin belum tentu dia bisa menghatamkan Al-Quran. Ini dengan satu ayat pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Dulu waktu kita kecil nih, pasti orang tua kita tuh kalau bulan puasa ada waktu khusus harus baca Al-Quran. 1 hari 1 juz. Betul. Nanti di akhir kita dikasih hadiah. Ya, betul, Bib. Bener Itu kan? Vira ngalamin, Bib. Iya kan? Kalau kita misalnya dari pas ini, mau ini dong sepeda. Ntar bulan puasa kalau khatamin Quran dikasih sepeda. Motivasi gitu. Motivasi. Ya, Bib, ya. Diajak main ke Dufan. Itu senang banget. Ada yang nanya, kalau gitu ntar baca Qurannya nggak ikhlas, baca Qurannya karena mengharap hadiah. Saya bilang, namanya anak kecil, dia nggak tahu pahala, nggak tahu ibadah. Dia taunya adalah dia pengen sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nggak apa-apa, paling nggak dari kecil dia udah dibikin akrab sama Al-Quran. Insya Allah akan terbawa terus sampai dia gede. Terbiasa gitu ya, Bib, ya. Kan terbiasa. Hal yang akan ini tujuannya bukan bagaimana memaknai pahala, tapi pahala itu pasti akan datang, tapi lebih ke bagaimana si anak kecil ini kemudian terbiasa. Kita jadikan itu sebagai habitnya dia. Pokoknya bulan puasa itu harus khatam Quran, sehingga terbawa sampai besar. Ada orang yang anak sekarang nih kalau kita tanya, kita udah di pertengahan Ramadan, kita tanya udah berapa juz? Ada yang 1 juz, 2 juz, karena fokus main game terus. Saya bilang sama anak-anak saya itu, saya bilang oke, handphone nanti baca Al-Quran dulu. Kalau udah berhasil sampai halaman sekian, nanti dikasih handphonenya. Reward gitu ya, Bib, Reward. ya. Akhirnya mereka mau nggak mau kan baca tuh. Segera sampai habisin, udah selesai, mana HP-nya, begitu. Kita kasih.
kita kasih nggak apa-apa. Bib, selain gadget ya Bib, tantangan anak zaman sekarang tuh perkara bukber Bib gitu. Jadi Betul. kita orang nih pengen bukber Bib, tapi juga nggak mau kehilangan momen tadi taraweh mendengarkan ceramah para ustadz favorit kita di masjid gitu Iya, Bib. iya, iya. Ini pertanyaan pribadi sebetulnya sih Bib. Itu bagaimana Bib bisa mengelola antara bukber sama juga taraweh gitu Bib? Gimana Bib? Bukber itu kan silaturahmi ya. Mhm. Silaturahmi sama teman-teman kita, di mana biasanya tuh sama teman-teman sekolah, teman-teman Alumni alumni Bib. universitas ataupun SD, SMP, SMA. Ini momen yang sangat baik. Nabi ketika berbicara tentang bulan puasa, Nabi bilang begini, "Waman wasala fihi rahimah." Siapa yang bersilaturahmi di bulan Ramadan, wasalahu Allah bi rahmatihi yauma yalqah. Allah akan sambungkan siapa yang menyambungkan silaturahmi di bulan Ramadan, Allah akan sambung rahmatnya bagi dia nanti di hari kiamat. Makanya momen bukber menurut saya itu sangat baik, sangat positif. Dengan silaturahmi, apalagi banyak tuh kalau misalnya alumni SMP, SD, SMP, SMA ketemu lagi sama teman, ntar ada aja tuh berkahnya tuh. Ada yang kerjasama, Oh iya, ada betul, yang Bib. bisnis apa sekarang, usaha apa, sama nih, join yuk gini. Akhirnya makin sukses secara bersama-sama. Betul. Kan bagus. Membuka peluang ya Bib. Sangat membuka peluang. Selain kita bersilaturahmi menjaga hubungan antar teman, juga itu membuka peluang. Jadi silaturahmi bukan hanya berefek terhadap akhirat kita, juga terhadap dunia kita. Apalagi nanti kalau memasuki bulan masa lebaran nih Bib ya. Mungkin kalau orang-orang bukan orang Betawi Bib, pasti mudik tuh enak berhari-hari gitu ya Bib. Bener. Tapi orang Betawi lebaran seminggu kagak kelar-kelar nih Bib. Kagak kelar-kelar. Perkara silaturahmi Itu Bib. belum semuanya didatengin, itu masih ada lagi nanti. Iya, di ujung sini, di ujung sana gitu Masya Bib. Allah, orang Betawi begitu. Dia rajin silaturahmi. Wah, pokoknya the best. Silaturahmi itu satu hal yang kata Nabi bisa memanjangkan umur, bisa menambah rezeki. Tadi salah satunya dengan membuka peluang tadi. Jadi sangat kita anjurkan teman-teman ikut acara bukber. Tapi tentu juga tadi kan kadang-kadang terhalang dengan bukber tadi kan otomatis nggak hanya makan terus pulang kan. Betul Bib. Pasti ada duduk, ngobrol. Ngobrol. Kalau yang kita terapkan sama teman-teman itu buka puasa, kita sholat maghrib berjamaah. Bahkan biasanya saya usahakan sholat maghrib dulu, baru makan. Kenapa? Kalau enggak ntar udah keasikan ngobrol, sebagian kadang-kadang ada yang lewat sampai waktu isya. Enggak, sholat dulu, ayo sholat dulu, sebentar kok kalau isya. Nah, untuk momen itu kalau saya ya, sholat tarawehnya nanti bisa dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman, atau bisa dikerjakan masing-masing di rumah masing-masing. Pas sudah sampai di rumah gitu di ya. rumah masing-masing. Karena kan artinya taraweh kita jalankan kalau bisa berjamaah tentu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa pun karena ada halangan bukber atau silaturahmi, maka nggak ada salahnya kalau seandainya memang satu hari ternyata kita tidak berjamaah di masjid, tapi berjamaah sama teman-teman. Iya, Atau kalaupun nggak bisa juga, ya sudah, nanti di rumah masing-masing. Atau kalau misalkan kita kelar taraweh, beresin taraweh dulu nih Bib, baru nongkrong sama teman bukber gitu, Bisa juga. boleh ya Bib? Jadi Ya? ada dua pilihan. Nanti kita bisa lanjutkan setelah taraweh, karena biasanya kan panjang tuh. Iya. Oh, lanjut terus. Lanjut terus Bib. Gak Gak kelar-kelar gitu ya Bib ya. Karena kan ada mengenang masa lalu. Flashback ya. Cerita-cerita Oh, gitu ya dulu Bib ya. dulu begini. Itu kan bagus ya, itu bagus. Jadi silaturahmi tetap harus dijaga. Harus dijaga. Ibadah juga jangan dilupakan. Jangan lupakan. Tetap jadi prioritas utama. Ya itu berarti tentang bagaimana mengelola iman gitu ya Bib ya. Tapi zaman sekarang juga ini kita yang merasakan Bib, kadang iman tuh kadang up and down gitu Bib. Kayak Pasti. harus di-charge gitu ya Bib ya. Betul Terus sekali. gimana cara men-charge imannya tuh yang konkret, yang bisa relevan gitu Bib? Iya, jangankan kita, para sahabat dulu begitu. Para sahabat imannya, karena memang hati manusia kan begitu, terbolak-balik terus, tergantung
siapa yang lagi menang nih peperangan di hati kita, apakah iman dan takwa kita atau pengaruh bisikan setan, bisikan iblis, bisikan hawa nafsu. Ketika sedang down iman kita, kalau dulu para sahabat caranya itu dengan segera datangi dan temui Nabi. Masya Allah. Ketika mereka datangi Nabi, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, ya Rasulullah saya mau zina gitu. Akhirnya Nabi nasihati, gimana kalau itu dilakukan kepada keluargamu. Nabi nasihati, akhirnya hilang itu keinginan itu. Jadi cara mereka charge imannya itu adalah dengan cara bertemu Nabi, duduk mendengarkan nasihat Nabi, udah itu tenang lagi hatinya. Udah dipenuhi lagi. Handphone kita kan kalau udah baterai lowbat kita pusing Buru-buru tuh. di-charge, Beb. Buru-buru. Cari chargeran. Iman juga harus di-charge. Maka dari itu caranya adalah di masa kita ini ya tadi ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Atau nonton kajian-kajian di YouTube sosmed Boleh. gitu, Beb? Kalau memang tidak bisa hadir secara langsung, by phone, Online. by online juga nggak masalah. Okay. Yang penting kira-kira nih ada nasihat yang bisa kita terima dan kemudian kita resapi dan kemudian akan membuat iman Islam kita semakin terjaga. Bagus sekali. Yang penting menjaga iman gitu ya, Beb ya. Kadang mungkin waktu ya, kendala waktu. Ya udah kalau memang nggak bisa hadir langsung, paling nggak dengerin by online. Online itu solusinya ya, Beb. Betul. Kalau pesan terakhir, Beb, untuk anak muda agar menjadi beriman dan juga keren di hadapan Allah, Beb. Oke. Kita sebenarnya nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari bulan puasa. Dulu masa kecil itu kita masa-masa masih belum balik nih ya, masih awal-awal SD itu, ada kalanya kita di bulan puasa ketika merasa aman nggak ada yang ngawasin itu curi-curi kesempatan buat minum. Iya. Wudhu kumur-kumurnya 3 kali. Lama banget, Beb. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Satunya ditelan. Artinya apa? Curi-curi kesempatan. Dan mereka masa kecil itu akan merasa aman ketika nggak ada yang lihat. Oh, oke nih aman nih. Atau masuk kamar ada minuman. Wah, tenang, orang tua di luar minum. Nah, sekarang kita udah beranjak dewasa. Kita tidak lagi melakukan hal itu. Ya kan? Walaupun kita di rumah sendirian, apakah kita akan minum? Udah terlatih sih, Beb. Udah enggak kan? Kenapa? Sebenarnya poinnya adalah karena kita sudah mengetahui bahwa yang mengawasi itu bukan manusia itu terbatas. Oh iya. Kalau masa kecil kita hanya takut sama orang tua, sama guru, kakak, bener. ya kan? Tapi udah dewasa enggak? Oke, mereka terbatas, makhluk manusia sama seperti saya. Tapi ada CCTV Allah yang 24 jam enggak pernah berhenti memperhatikan saya. Selalu memantau gitu. Selalu memantau. Sehingga walaupun kita sendirian di rumah, kita enggak akan melakukan itu. Kenapa? Udah tahu ada yang mantau kita. Nah, pemuda yang baik menurut Islam adalah yang mengambil pelajaran ini, bahwasanya kita terus dipantau oleh Allah. Di kamar sendirian, jangan merasa aman terus browsing yang kurang baik. Jangan, ada pantauan Allah di situ. Kok nggak malu? Seakan-akan dia berkata begini, oh, yang penting orang tua saya nggak tahu. Itu Allah tahu. Oh, nggak apa-apa deh kalau Allah tahu. Seakan-akan begitu. Jadi justru menomorsekiankan Allah dibanding makhluk-makhluknya. Dia malu kalau dilihat sama orang, tapi dia nggak malu kalau dilihat sama Allah. Nah, pemuda yang baik menurut Islam adalah pemuda yang selalu merasa ada pengawasan, ada kontrol dari Allah, pandangannya nggak pernah lewat gitu ya. Pendengarannya selalu ada untuk mendengar setiap pembicaraan kita. Maka fungsi kontrol ini yang harus diresapi oleh para pemuda. Kayak orang di kantor, anak-anak muda di kantor, oh aman, nggak ada CCTV, bos lagi keluar, udah kita santai-santai dulu dah. Bukan masalah bos atau CCTV, tanggung jawabmu di hadapan Allah seperti apa. Proses kamu jalan dengan baik, Allah itu akan berikan jalan yang banyak buat kamu. Maka anak muda yang ingin kesuksesan, sadarilah bahwa Allah terus melihat kita, lakukan apa-apa yang terbaik dan pasti akan dibuka segala pintu kebaikan buat kita semua.
Masya Allah, terima kasih banyak Habib sharing-sharingnya. Sama-sama. Vira banyak belajar dari episode kali ini, Bib, Sama-sama, mengenai sama-sama. tentunya tentang iman harus di charge. Terus juga kalau bukber itu value-nya dapat, kita dapat silaturahmi, tapi juga jangan skip taraweh. Kalau misalkan mau taraweh sendiri di rumah kemudian boleh, atau mau ngumpul bukber setelah taraweh juga boleh. Jadi tergantung bagaimana sahabat bicara menyesuaikan gitu ya, Bib Betul ya. sekali. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama, Vira. Harus kita akhiri nih tapi kayaknya. Tapi Vira juga ingatkan buat sahabat bicara untuk pantau sosial media kita dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Vira pamit undur diri dan Habib terima kasih. Ya, sama-sama. Pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.